Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, Tabi pun. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Sulistia di Bincang Properti hari ini, Rabu 19 Januari 2022. Dan pastinya di setiap Bincang Properti kita akan mengulik nih terkait ragam tipe perumahan, termasuk spesifikasinya, berikut harganya untuk gambaran para tribuners yang pengen cari perumahan atau pengen cari hunian yang cocok banget untuk Anda masing-masing. Nah, kali ini kita menghadirkan admin dan marketing dari perumahan Grand Faris Cluster. Ada Mbak Meliana, biasa saya sapa Meli nih. Kita sudah cukup kenal dekat. Dan sebelum kita bincang lebih jauh, kita sapa dulu. Assalamualaikum Meli, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak, baik. Oke, lagi di kantor. Masih di kantor nggak nih? Alhamdulillah baik juga. Masih di kantor ya? Masih dong. Oke. Nah, ini kita dengan rekan saya Meli bakal bincang-bincang terkait tips mendapatkan perumahan syariah idaman. Nah, kebetulan di tempatnya ini merupakan pengembang dari perumahan syariah, ada Grand Faris Cluster. Tempatnya di mana dan seperti apa, kita bincang langsung aja nih sama tim marketingnya. Oke, Mei, boleh dijelasin nih di awal Grand Faris Cluster ini perumahan yang seperti apa, di mana lokasinya dan apa yang ditawarkan. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya semuanya. Oke. Sebenarnya kita udah pernah ini juga ya pertama-pertama launching perumahan Grand Faris. Kita juga bareng sama Tipun. Perumahan Grand Faris ini lokasinya ada di Jalan Komarudin di Raja Basaraya. Kalau itu dekat Bataran Nila, dekat kampus Polinela. Jadi kalau ada teman-teman yang mau lihat-lihat nih ke perumahan Grand Faris, itu patokannya itu gampang banget sih, nggak jauh dari kampus Polinela. Pokoknya di situ ada pasar, ada kelurahan, nah dekat situ. Jadi enak banget, lokasinya strategis banget, jadinya enak banget untuk dikunjungi, untuk dilihat-lihat, itu strategis banget. Jalan juga udah bagus banget sih. Itu sih gitu sih Mbak Sulis. Oke. Nah, ini boleh juga diinformasikan, ada berapa unit sih yang total bakal kita bangun di sana dengan tipe apa aja nih? Oke. Kita total itu ada 30 unit. Kita cluster kan, jadi kita ada hanya 30 unit dan alhamdulillah per 19 Januari 2022 sudah ada 11 unit yang terbangun dan sudah ada pemiliknya. Jadi buat teman-teman, sisa mungkin 12 unit lagi ya. Jadi kita nggak banyak, jadi mungkin tinggal 18 unit lagi yang memang masih bisa dimiliki oleh teman-teman semuanya, karena yang 11 unit udah ada pemiliknya semua. Jadi dalam waktu dekat ini insya Allah mungkin sudah mulai terus menerus ya, unit itu sudah habis dimiliki oleh yang ingin memiliki rumah idaman, rumah nyaman, rumah idaman untuk masa depan. Asik. Oke banget nih tagline-nya ya. Dan Tribuners, untuk Anda yang penasaran seperti apa sih spesifikasi bangunan, nah ini kebetulan kita punya videonya. Sambil kita bincang-bincang bisa dilihat tampilan video yang sempat kita ambil beberapa waktu lalu di lokasi. Jadi boleh dijelasin nih, apa Meli, waktu itu kita nge-review tipe rumah yang berapa nih? Oke, itu kita nge-review rumah yang tipe 62. Tipe 62 tanah 96 meter persegi, itu ada 3 kamar, spesifikasi 3 kamar, 1 kamar mandi, full ada partisi dan ada kitchen set. Oh iya, kalau tahun 2021 itu harganya masih 425 dan per 2022 ini dimulai dari Januari kemarin 2022 harga perumahan kita sudah naik loh Mbak. Nah ini dia nih yang agak disayangkan, nggak ngambil ngekip dari kemarin gitu kan ya di 2021, tapi nggak masalah, pastinya dibandingkan Anda menunggu lagi sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, bahkan setahun ke depan, harganya lebih mahal lagi pastinya kan Mel? Betul. Jadi jangan sampai kehabisan lagi ya. Karena kan waktu tempo lalu ke sini bahkan tipe 62-nya udah nggak ada lagi, Mbak. 62 dan dua tipe ya, 62 sama tipe 54. Nah, udah sold out ya? Jadi kita
sudah memakai tipe 65 dan tipe 60. Jadi tipe 62 dan tipe 54-nya sudah sold out. Tipe 2 kita membangun rumahnya tipe 65 dan tipe 60. Nah, ini berarti spesifikasi bangunannya pasti lebih besar dong. Tuh, lebih besar, kayak lebih lapang ya. Asli. Kalau untuk spesifik kamarnya, 62 tetap 3 kamar, 60 tetap 2 kamar, tapi ada space ruang keluarga lebih luas, itu aja. Pokoknya lebih keren lah, lebih kece lah, pokoknya main-main lah ke perumahan Grand Paris. Oke. Ya Tribuners, bagi Anda yang penasaran nih, pengen lihat langsung gimana kondisi real perumahan dari Grand Paris ini, lokasinya strategis banget ya. Tadi udah sempat diinformasikan oleh Mbak Meli, ada di seputaran Raja Basa, dan itu mau kemana-mana tuh dekat. Nanti kita ulas dekatnya kemana aja. Nah, lebih lanjut nih, boleh kita ulas soal harga nih Mbak. Tadi kan udah dijelasin, ada tersisa tipe 65 dan juga 60 ya? Ya. Nah, itu berapa harganya untuk saat ini? Untuk tipe 65 kita bandrol harganya 450. Dan untuk tipe 60 kita bandrol itu harganya 400 juta. Oke. Nah, untuk kita bisa nge-keep, apa yang harus kita lakukan? DP apa harus berapa gitu ketentuannya dan seperti apa? Benar. Karena kita nggak tahu ya, kalau hari ini kita datang, kita udah suka nih sama rumahnya, tapi kita nggak booking, tahu-tahu besok ada orang lain yang akhirnya nggak booking, dan itu udah terjadi beberapa kali di tempat kita, dan akhirnya menimbulkan penyesalan. Oke. Jadi jangan cuma sebatas melihat ya, langsung kalau perlu langsung buka aja booking ya, atau perlu langsung DP ya. Oke. Jadi udah kayak melihat pasangan ya, udah oke langsung aja nikah gitu. Langsung aja diajak apa deh. Oke, langsung halalkan. Oke. Ya Tribuners, untuk spesifikasi ini Mel, boleh dijelasin untuk bahan materialnya, termasuk lantainya sudah pakai apa nih, biar ada gambaran buat Tribuners di rumah. Oke, yang pasti perumahan kita nggak memakai bahan-bahan yang ini ya, kaleng-kaleng ya. Ya benar dong. Makanya bisa dilihat langsung aja kualitas bangunan perumahan kita. Kalau lantai kita pakai granit, kita kusen kayu, jendela itu pakai standar kayu cempaka, cat juga kita pakai standarnya jotun. Jadi oke banget. Terus juga ada carportnya, kita juga kita sediakan meja dapur, kloset duduk, shower, atap pakai baja ringan, insya Allah pokoknya sesuai apa yang teman-teman mau. Dan juga kalau untuk perumahan kita itu, kita juga tidak, maksudnya masih bisa untuk, misal teman-teman mau requestnya yang bentuk seperti apa, mau lantainya mungkin ada yang lebih bagus, itu bisa. Jadi tidak harus sama banget. Jadi setiap rumah yang kita bangun tuh beda-beda, tata ruangnya beda. Jadi kita tuh masih bisa request untuk tata ruang, Mbak. Mungkin kalau dari eksklusif ya. Semuanya rumahnya sama, tapi tata ruangnya beda-beda. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lihat perumahan di Grand Paris, misalnya di blok A bentuknya begini, tata ruangnya beda, memang beda-beda tata ruangnya. Karena itu sesuai dengan request konsumen di tempat kita yang membeli perumahan di Grand Paris. Gitu sih Mbak. Mungkin itu ya kelebihan-kelebihannya ya. Ya, Tribuners pasti penasaran juga dengan tampilan nampak depan dari perumahan kita ini, mungkin pakai gaya seperti apa gitu? Perumahan kita itu gaya-gaya milenial ya. Karena kalau menurut aku selera milenial ini kadang itu kan berbeda ya. Jadi kita membuat rumah yang memang ya selera orang-orang milenial zaman sekarang lah. Pengen begini, pokoknya yang kece-kece lah. Oke. Kayak gitu. Jadi udah minimalis, modern, dan nyaman pastinya ya. Jadi tinggal bawa badan sama barang aja nih ya. Pokoknya ada bawa barang, bawa badan, jangan lupa bawa kompor. Kalau mau ke pasar deket, 3 jalan kaki nyampe. Nah, jadi Anda mau masak-masak sendiri itu untuk akses ke pasar tradisional juga deket, jadi gampang banget. Terus kalau malas masak nih, mau pesan-pesan juga udah akses ojek online, gampang juga ya. Enak banget. Air juga bagus. Kita kan kita pakai sumur bor per unit rumah. Dan kedalaman itu di atas 65. Jadi udah jos banget airnya. Bagus banget. Jadi
rumah kebutuhan itu dasar udah tuh. airnya udah kenceng banget tuh. Mhm. Bagus banget airnya. Itu kan kebutuhan dasar soal air. Nah, ini Betul. Tribuners untuk terkait kebutuhan sumber air bersih juga dari pengembang Grand Faris Cluster ini nggak main-main. Kedalaman sumur bornya aja segitu, coba 65 meteran ya? Ya, 65 ke atas. Oke. Dan ada lagi, kita pas kesana belum ada ini ya, security ya. Sekarang kita udah full security 24 jam. Jadi Wah, keren. jadi awal security kita ada 24 jam. Jadi walaupun ada rumah yang belum ada tunggu, jadi insya Allah aman. Dan itu one gate system ya? Benar, one gate system. Oke, Jadi keamanan insya Allah. Insya Allah. Jadi lebih nyaman lagi nih Tribuners. Nah, ini boleh diulas lagi lebih lanjut nih sama Meli. Mungkin ketika kita pengen beli dan memang gimana sih supaya bisa deal gitu. Syarat yang diharuskan dari pihak pengembang itu apa? Apalagi perumahan tipe syariah ini kan termasuk komersil dengan harga yang cukup lumayan gitu. Jadi syarat ketentuannya apa nih? Misal kalau karyawan atau pegawai itu harus gaji berapa? Apa aja yang harus dipenuhi? Boleh dijelaskan nih Mel? Oke, kalau untuk yang sistem syariah, kita nggak ada kriteria sih Mbak untuk gaji berapa, karyawan kah, PNS kah, itu kita nggak ada. Kalau yang syariah kita nggak BI checking nggak. Syaratnya hanya datang ke sini, cek lokasinya, dia suka, dia DP, siapin KK dan KTP, dan kalau memang kita pakai sistem syariah, DP-nya 50% dari harga rumah. Nah, per 2022 ini kita juga memang sedang launching untuk KPR sih Mbak. Jadi teman-teman yang mungkin keterbatasan dengan DP yang besar itu bisa mengajukan KPR. Tapi memungkinkan memang KPR ini kan tidak semuanya bisa di ACC ya, karena kalau KPR kan ada kriteria yang harus dipenuhi, mungkin dari gaji, dari pokoknya nanti itu dicek ya kalau yang pakai KPR. Tapi kalau untuk yang syariah itu hanya syaratnya tidak harus pegawai PNS, tidak. Syaratnya membawa KK, KTP dan memenuhi syarat untuk DP 50%. Itu sih untuk mendapatkan satu blok rumah idaman di Grand Paris. Nah, mantap banget nih. Tapi boleh dijelaskan lebih lanjut dong. Pasti penasaran. Baru bayar 50% masih ada sisa 50-nya nih yang jadi utang gitu kan. Gimana sistem bayarnya? Jadi jangan takut ya kan. Jadi habis bayar 50% tuh nggak langsung bayar angsuran tuh enggak. Jadi sisa dari 50% itu kita bangun rumah, nanti kita setelah bangun rumah sudah selesai dibangun, sudah ingin ditempati, kita ada serah terima rumah namanya. Dan saat serah terima rumah itu konsumen itu benar-benar mengecek rumah sesuai dengan spesifikasi yang sudah tertera di surat perjanjian notaris ya. Jadi semuanya dicek. Jadi saat serah terima rumah itu sebelumnya dicek semuanya. Misalnya ada konsumen yang komplain, mungkin airnya kurang deras, itu akan kita perbaiki. Jadi jadi benar-benar tidak ada komplain setelah terima rumah itu. Jadi kepuasan konsumen itu kita bentuk banget sih. Pokoknya sampai rumah itu sebelum dia menempati itu kita bentuk banget kepuasan konsumen situ, karena visi misi Grand Paris ini kan adalah yang diutamakan adalah kepuasan konsumen. Nah, untuk sisa dari 50%-nya itu dibayar kita tenor 3 tahun atau 36 bulan. Jadi kita tidak ada bunga, kita tidak ada, pokoknya itu flat. Jadi misalnya sisa angsurannya 50% lagi kan, misal 200 juta tinggal dibagi aja, 500 juta dibagi 3 tahun misalnya. Dibagi 36, ya udah itu selama 3 tahun itu yang dibayarkan setelah rumah dibangun. Jadi saat rumah selesai dibangun, sudah serah terima, baru angsuran berjalan. Jadi tidak langsung setelah DP 50% langsung angsuran ya, enggak. Mungkin pembangunan rumah itu sekitar paling 4 sampai 5 bulan. Jadi setelah 5 bulan itu baru kita mulai angsuran rumah sesuai dengan kesanggupan konsumen. Mungkin ada yang tenor 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Jadi tinggal dibagi aja sisa dari 50% tinggal dibagi berapa tenor yang konsumen sanggupi gitu. Ya, ini cocok banget nih Tribuners. Jadi Anda ada kepastian jaminan bahwa cicilan itu flat. Karena kadang bagi amatiran ya mau beli rumah tapi belum ada pengalaman atau nggak paham,
kadang kita nggak nanya nih, ini bakalan flat apa nggak cicilannya. Tahu-tahu setiap tahunnya ada kenaikan dan itu cukup Suku membuat kita bunga. merasa tertipu gitu kan ya. Aduh, benar-benar, benar. Oke. Dan itu untuk teman-teman yang memang itu kebanyakan KPR ya, Mbak. Mhm. Untuk teman-teman yang mengajukan perumahan KPR memang harus ditanya sedetail-detailnya sih. Oke, bener banget. Untuk pembelajaran nih bagi Iya, Anda yang betul. mau cari rumah. Nah, ini kan tipenya syariah, nanti juga bisa di KPR-kan. Namun nggak semua bisa di ACC seperti yang Meli katakan di awal tadi. Pastinya semua berkas harus dicek. Namun Iya, memang ada. sisi nyamannya dengan mengambil perumahan syariah di Grand Faris Cluster sudah jelas nih hitungannya. Di awal Anda masuk uang DP 50% dan itu Anda tidak perlu membayar dulu sampai unit itu benar-benar terbangun. Anda bisa cek progres pembangunan di tiap tahapannya, misal pengen yakin gitu ya ini semau apa memang benar-benar selera gue gitu kan, gue maunya begini. Betul, betul. Nah, oke. Termasuk Anda mengecek kepastian bahwa airnya ini benar-benar lancar gitu kan, listriknya bagus. Nah, Jadi mungkin bisa dijelasin lagi nih Mbak lebih lanjut tips untuk orang-orang yang nyari rumah syariah nih harus apa sih gitu supaya nggak ketipu dan benar-benar ya, memang sesuai seperti yang dikatakan oleh pihak pengembang gitu. kalau untuk tips perumahan sih sebenarnya semua rumah bagus ya. Cuman Mhm. mungkin yang harus diperhatikan itu namanya kita membeli rumah itu kan untuk ditempati ya. Kalau bisa selama udahlah rumah emang kita ingin tinggali ya. Jadi benar-benar diperhatikan bangunannya, segala macamnya. Jangan sampai nanti setelah rumah itu jadi malah ada komplain atau malah banyak yang kita renov lagi gitu. Jadi perhatikan semua kualitasnya, bangunannya, ditanya detail-detailnya. Nah, kalau tempat kami sih ya Mbak di Grand Paris itu, sebelum kita bangun rumah itu, walaupun itu misalnya orang itu sudah akad, kita tidak akan membangun sampai benar-benar konsumen itu fix tata ruangnya seperti apa, gitu. Hmm. Benar-benar kita ini banget nih tata ruangnya mau seperti apa, ukurannya berapa, terus kita mungkin saran-saran yang lain, benar-benar kita duduk kita bahas sama si konsumen ini sama bakal pemilik rumah ini benar-benar tata Mhm. ruangnya sesuai yang dia inginkan karena namanya rumah ya rumah idaman, rumah memang untuk ditempatin bersama keluarga biar nyaman ya kan. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan daripada nanti setelah rumah kita dapatkan mau itu yang berbentuk KPR atau enggak atau yang syariah memang harus diperhatikan bangunannya, jangan sampai nanti setelah rumah itu kita tempatin malah banyak hal-hal yang kita nggak diduga ya, banyak komplain dan segala macam. Jadi harus diperhatikan benar-benar terutama dari air, karena air itu benar kata Mbak Sulis tadi itu udah kebutuhan banget air tuh karena banyak ya aku dengar cerita-cerita teman-teman perumahan, karena setiap ada teman-teman yang ke proyek ke Grand Paris pasti ditanya adalah berapa kedalaman sumur bor. Nah, itu penting banget karenanya. Pasti yang ditanya berapakah kedalaman sumur bor? Insya Allah kalau sumur kita itu memang sudah 65 ke atas, bahkan 60, bahkan sampai dengan 70. Jadi airnya insya Oke. Allah bagus. Karena kita pun sumber air kita untuk pembangunan pun ya dari sumur bor itu. Jadi insya Allah kita Hmm. jamin air gitu. Itu sih yang benar-benar ini banget ya. Nah, Tribuners, ini bagi Anda ya harus meyakinkan diri benar kalau memang apa yang Anda minta itu sesuai dikerjakan oleh pihak pengembang sesuai kemauan, termasuk bentuk Betul. hunian unit per unit di dalam ruangan itu seperti apa tata letaknya, atau mungkin mau upgrade dengan material yang lebih bagus nih, granitnya mau yang lebih mahal misal, bisa tinggal hitung-hitungannya aja ya Mbak Meli. Nah, betul. Jadi sesuai selera sih. Misalnya tinggal nanti perhitungan di akhir aja ya kayak mana ya. Itu bisa dibicarakan sih. Oke, cincai lah. Gampang lah Oke. itu mah. Misalnya Nah, mau lantainya lebih bagus, mau ada motifnya mhm. itu bisa. Oke, tapi ini tipe satu lantai semua ya? Kita bisa buat 2 lantai loh. Oh, bisa bertingkat nih dengan tipe rumah 60 atau 65 tadi? Ya, nggak kita punya untuk requestan ada teman-teman yang memang mungkin pengen punya rumah 2 lantai, itu tipe 120 84. Jadi tanah apa tipe bangunan 120 dan tanah 84 dan itu harganya dibanderol dengan 750 juta aja loh. Wih, 750 juta nih. Jadi kalau tadi kisaran yang 60 itu 400-an juta, yang 65 nya 450, ini Anda mau tingkat juga bisa, nggak nyampe 1 miliar. Masih sisa ya duit. Nah, Ya, ini masih bisa. kalau kita mau bilang plafon, pakai apa nih material plafon di hunian Plafonnya kita? pakai gypsum.
Gimana? Kita plafon pakai gipsum Mhm. Model polos atau trap gitu? trap. Nah, kan biasanya emang konsumen menginginkan yang model trap biar ada misal pencahayaan dari dalam atau seperti apa gitu ya. Ada tambahin lampu itu juga kan. Itu tergantung selera. Anda minta polos juga bisa. Jadi tinggal pokoknya jeli-jeli aja ya bagi Anda yang lagi cari perumahan. Mungkin ini bisa menjadi salah satu tips. Jadi benar-benar harus jeli terkait material yang digunakan, termasuk bentuk plafon yang Anda inginkan seperti apa dengan material yang disebut oleh Mbak Meli tadi. Nah mungkin ini Mbak, kan biasanya kita juga penasaran dong, ini ada fasumnya nggak sih? Apa sih fasumnya gitu? Karena memang fasum ini penting ya bagi sebuah perumahan kalau menurut saya. Boleh dijelaskan nih? Oke, fasum ya. Bahkan sebelum kita bangun rumah, malah kalau Grand Paris membangun fasum duluan, yaitu jalan duluan. Jadi Hmm. jalan pertama kita itu sudah paving, lebarnya 7 meter. Itu salah satu fasum kita. Lalu insya Allah kita juga bakal bangun taman pendidikan Al-Quran dan juga musola. Dan juga keamanan kita sudah 24 jam. Itu sih Mbak. Oke, bakal ada TPQ juga, terus musola ada di lingkungan perumahan juga berarti ya? Jadi insya Allah lingkungannya insya Allah yang nyaman banget lah. Memang kita buat senyaman mungkin untuk semua pemilik, calon pemilik ya, yang belum calon pemilik di perumahan Grand Paris ini. Ini boleh bocoran nih, Mel. Mungkin ini manggilnya Mel, Mbak. Ini jadi agak kacau ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini boleh dijelasin nih, Mel. Untuk di Grand Paris Cluster ini dari mana aja nih yang udah jadi, udah booking, udah memesan itu tadi? Ini jauh, ini luar biasa loh. Malah banyak dari Martapura, ini paling oke. yang rumah kita yang kita video ini tuh, itu orang tua yang beli. Udah ada tempat Wah, pesisir barat nih. Bahkan ada orang yang dari Singapura beli. Dia orang warga Indonesia tapi dia kerja di Singapura. Dan dia buat rumah di Grand Paris. Kece banget. Kece tuh. Nyari cuannya di luar ya. Terus kita luncurin di Indonesia. Beri rumah. Benar. Jadi karena banyak untuk akses dekat Unila juga kan ya. Jadi untuk mungkin ibu-ibu para bapak-bapak yang ingin membuat rumah untuk anaknya kuliah daripada ngekos dan sayang uangnya, bisa lirik-lirik Grand Paris lah ya. Karena lokasinya oke banget sih. Untuk aman anak-anak kuliahan juga insya Allah karena kita sudah ada keamanan 24 jam itu. Oke, cocok banget nih. Jadi bagi Anda biasanya memang menjadi fenomena sih ya untuk orang tua yang mungkin bekerjanya di daerah dan pengen punya rumah juga di Bandar Lampung itu sudah, soalnya ada beberapa temen yang kayak gitu, mereka beli rumah juga di Bandar Lampung dan punya rumah juga di tempat tugasnya di daerah gitu. Jadi selain untuk investasi, itu juga bisa untuk menjadi gambaran nanti anak kalau kuliah di Bandar Lampung udah ada tempat nih. Jadi investasinya jalan untuk anak, masa depan anak juga udah sampai ke sana gitu kan. Nah, mungkin bagi Anda nih Tribuners, para orang tua yang turut menyaksikan tayangan Bincang Properti ini, masih bingung nyari rumah yang nyaman, rumah idaman dan juga dan pastinya juga strategis lah ya yang dicari. Mungkin Grand Paris Cluster ini bisa jadi salah satu rekomendasi bagi Anda. Nah, mungkin boleh dijelasin Kak Mei, selain dekat Unila, akses lagi ke kampus mana yang dekat dan mungkin ke mallnya juga dekat, boleh dijelasin nih? Oh, kalau untuk itu kayaknya semua akses enak ya jalannya ya. Unila dekat Unila, dekat Al Kausar. Kita juga sampingan sama pondok pesantren juga. Kita juga dekat terminal. Aksesnya enak banget. Mall yang terdekat Robinson, apalagi Robinson dekat banget itu. Ramaian MBK, maka aksesnya enak banget lah. Kemana-mana. Karena kita masih di kota ya, kota Bandar Lampung. Aksesnya enak banget. Apalagi untuk ibu-ibu, pas banget dekat pasar kan, jadi nggak perlu capek-capek dan sampai pasar soalnya. Oke. Ya Tribuners, mungkin bagi Anda yang pengen pesan perumahan ini atau mau survei langsung ke lokasi bisa menghubungi ke nomor mana nih Mbak atau datang ke mana?
Oke, buat teman-teman semua yang pengen main ya, atau ketemu aku, ketemu aku di perumahan Grand Paris, itu bisa datang langsung di Jalan Haji Komarudin di Raja Basaraya, Bandar Lampung. Pokoknya deket deket sama kantor kelurahan Raja Basaraya, deket pasar, pokoknya nggak jauh dari situ. Dan kalau mau menghubungi aku juga bisa di nomor 0812 7442 0815. Pokoknya aku tunggu di perumahan Grand Paris atau aku tunggu call-callnya. Oke, ini di Maps juga udah muncul ya guys, jadi tinggal dicari aja. Dan untuk ngulang lagi nomornya nanti bisa diulang lagi tayangan ini untuk mencatat nomor tim marketingnya Mbak Meli di sini. Nah Mbak Meli, terakhir nih sebelum kita closing, mungkin apa yang bisa diinformasikan untuk Tribuners lagi nih untuk membeli perumahan yang nyaman di Grand Paris Cluster? Oke, uh, aku bukan ya, aku lebih ke mengajak teman-teman bukan hanya kita mencari tempat tinggal ya yang nyaman, yang tenang, yang suasananya juga enak, tapi memang memang di era sekarang memang kita harus pinter-pinter ya untuk berinvestasi juga. Nah, salah satunya adalah dengan investasi rumah juga, salah satunya mungkin di perumahan Grand Paris ini. Jadi sambil kita juga tinggal bisa juga menjadi investasi kita untuk masa depan, atau mungkin teman-teman ingin membelikan untuk anak juga bisa. Dan pastikan yang memang kalian beli itu, rumah yang kalian memang beli itu memang dengan dipastikan dengan kualitas yang terbaik, karena memang rumah itu untuk tempat tinggal kita, jadi usahakan kualitas, kenyamanan serta kepuasan hati kita juga, karena rumah itu bagaikan surga ya, maksudnya rumah itu pokoknya karena memang kita mau tinggal di situ, jadi harus benar-benar diperhatikan detailnya, kenyamanannya gitu sih Mbak. Iya benar. Rumah itu adalah tempat untuk pulang. Jadilah Anda Benar. itu pulang ke tempat yang paling nyaman. Makanya milih huniannya juga pastikan sesuai dengan selera Anda biar seneng pulang gitu kan ya. Iya Biar Tribuners, ingat rumah demikian. terus, ya Oh kan? benar. Terus jadi malas kerja gitu kan. Ya Tribuners, demikian bincang-bincang sore ini terkait properti di seputaran Lampung, dan untuk segmen hari ini kita bahas perumahan yang ada di Bandar Lampung. Tadi ada Grand Paris Cluster, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda yang memang tengah mencari hunian kategori syariah. Demikian, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.